Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parvez Atayarif Adrian dengan NIM 2510102012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hakim dalam kajian usul fiqh. Dalam kajian usul fiqh terdapat beberapa unsur penting yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Salah satu unsur tersebut adalah hakim. Secara bahasa, hakim berarti pihak yang menetapkan atau memutuskan hukum. Namun, dalam ilmu usul fikih, istilah hakim memiliki makna yang lebih khusus. Hakim adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum syariat bagi manusia. Pembahasan mengenai hakim ini sangat penting karena berkaitan dengan sumber hukum Islam dan siapa yang berhak menentukan suatu perbuatan itu wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Pengertian hakim dalam usul fikih menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat dan penetap hukum syariat. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pencipta manusia dan alam semesta, sehingga hanya Allah lah yang memiliki hak mutlak untuk menetapkan hukum bagi hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 40, Innil hukmu illallah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah, hanyalah hak Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa sumber utama hukum dalam Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad SAW menyampaikan hukum-hukum syariat, tapi beliau bukan pembuat hukum secara mandiri. Bukan beliau yang menciptakan hukumnya, tapi beliau, Nabi, hanya menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan ketentuan-ketentuan syariat kepada umat manusia. Perbedaan pendapat tentang hakim ini, ada juga perbedaan pendapat tentang konsep hakim ini. Yang pertama itu pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama ini berpendapat bahwa hakim yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mereka, akal manusia tidak dapat secara mandiri menetapkan hukum syariat. Akal hanya berfungsi untuk memahami dan menafsirkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran, Sunnah. Karena itu, sesuatu dianggap baik atau buruk menurut syariat bukan semata-mata berdasarkan penilaian manusia, melainkan berdasarkan ketentuan Allah. Nah, yang kedua, ini ada pendapat Mu'tazilah. Ini kelompok Mu'tazilah ini berpendapat bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui baik dan buruk secara mandiri. Menurut mereka, sebelum datangnya wahyu, manusia dapat menggunakan akalnya untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Namun demikian, baik atau buruk, tapi mayoritas ulama tetap menegaskan bahwa penetapan hukum syariat secara resmi tetap merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedudukan hakim dalam unsur hukum syariat. Dalam usul fikih, pembahasan hukum biasanya melibatkan empat unsur utama, yaitu yang pertama ada hakim, yang kedua ada mahkum fi, yang ketiga ada mahkum alaih, yang keempat ada hukum. Nah, hakim ini adalah pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mahkum fi ini perbuatan yang dikenai hukum, seperti sholat, puasa, zakat, jual beli. Nah, yang ketiga kan mahkum alaih. Mahkum alaih ini adalah orang yang dibebani hukum atau disebut mukallaf. Sedangkan hukum adalah ketentuan syariat yang ditetapkan, misalnya kayak wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah. Nah, dari keempat unsur tersebut, hakim memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sumber lahirnya seluruh hukum syariat.
Nah, dasar penetapan hukum oleh hakim? Allah Subhanahu wa taala ini menetapkan hukum melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wahyu tersebut kemudian menjadi dasar bagi sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini merupakan sumber utama yang secara langsung berasal dari wahyu. Sedangkan Ijma dan Qiyas merupakan metode yang digunakan para ulama untuk memahami dan mengembangkan hukum berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi seluruh hukum Islam pada hakikatnya tetap bersumber dari Allah sebagai hakim. Nah, hikmahnya apa dari adanya hakim dalam Islam ini? Yang pertama ini jelas memberikan kepastian hukum bagi umat Islam sehingga mereka memiliki pedoman hidup yang jelas. Kedua, menjaga keadilan karena hukum Allah didasarkan pada ilmu dan kebijaksanaan yang sempurna. Allah Maha Bijaksana. Nah, yang ketiga ini melindungi kemaslahatan manusia baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Yang keempat ini mencegah manusia membuat aturan yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Nah, melalui konsep ini, umat Islam meyakini bahwa hukum syariat bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, teratur, dan penuh keberkahan. Nah, contoh penerapan konsep hakim ini ya kewajiban sholat 5 waktu. Itu kan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Manusia nggak bisa ngubah sholat wajib menjadi nggak wajib, atau jumlahnya dikurangin atau dilebihin berdasarkan keinginan sendiri pribadi. Seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan, hakim dalam usul fikih ini adalah pihak yang menetapkan hukum syariat. Jadi hakim adalah yang menetapkan hukum syariat, dan menurut mayoritas ulama, hakim yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hukum Islam berasal dari Allah dan disampaikan kepada manusia melalui wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan akal manusia ini berperan untuk memahami hukum tersebut, namun gak memiliki kewenangan mutlak untuk menciptakan hukum syariat. Nah, seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.